sampaikan kemanapun sampai detik ini. Lu jangan ngomong kesimpulan itu kesimpulan itu kadrun. Kesimpulan kadrun itu mengatakan bahwa saya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Ingin bertanya ke Pak Saifuddin, kalau menurut Pak Saifuddin Ibrahim ya, menurut Bapak Yesus itu ciptaan bukan? Menurut saudara apa? Saya ingin bertanya ke Pak Saifuddin, menurut Pak Saifuddin Ibrahim, Yesus itu adalah pencipta. Anda buka Yohanes 1 ayat 2 dan 3, baca sendiri. Kalau menurut Bapak, Yesus ciptaan bukan? Ya, itu jawaban saya. Saya nggak boleh menjawab di luar dari Alkitab. Tapi menurut Bible, 1 Kolose pasal 1 ayat 15, dalam teks bahasa Yunani terdapat kata theos. Saya tidak mau bahasa Yunani. Diciptakan. Abdul, kamu jangan ngomong ini ya. Berapa Anda itu kan kitab Anda itu kan teks bahasa Yunani Perjanjian Baru. Iya. Kata theos. Theos ini artinya diciptakan. Bapak bisa lihat Kolose pasal 1 ayat 15. Saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ada kata theos, artinya Yesus itu ciptaan Tuhan, Pak. Lantas bagaimana nasib Anda sekarang? Sementara Yesus sudah diinformasikan oleh Bible, dia hanya ciptaan loh. Dan itu Bible Anda di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Emang kenapa dengan kalimat itu? Yang menjadi persoalan di Kolose pasal 1 ayat 15, di dalam teks Yunani ada kata theos yang artinya diciptakan. Artinya Yesus ini hanya ciptaan, Pak, bukan Tuhan. Saya baik-baik dulu. Abdul, baca baik-baik, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Maksudnya di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Lo jangan baca yang lain. Itu kontradiksi dengan ayat sebelumnya. Kolose pasal 1 ayat 15. Kontradiksi bagaimana? Jelas, Pak. Di sana di Kolose pasal 1 ayat 15 terdapat di Yohanes Theos ini artinya diciptakan, Pak. Berarti Yesus ini hanya ciptaan dong. Saya bicara sesuai teks Bible loh. Saya bukan berasumsi. Mohon maaf Pak Saifuddin. Saya tidak berasumsi, tapi saya bicara sesuai teks di dalam Bible Anda. Ada kata diciptakan dalam bahasa Yunani theos. Artinya Yesus ini hanya ciptaan loh. Dan itu dikuatkan Pak Saifuddin. Di dalam dengar baik-baik, Dul. Dul, jangan ngotot dengan saya, Dul. Baca ayat yang lain. Saya bicara sesuai. Dengarin dulu saya, Dul. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu ini Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dan segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Dul, jangan kamu putar-putar saya dengan ayat-ayat yang kamu mau saya bingungkan dengan saya gitu loh. Kalau saya, lu jangan bingung-bingung orang. Pak Saifuddin, lu hanya mencari ayat-ayat yang dibelok-belokkan sama lu gitu. No. Pak Saifuddin, argumentasi Anda kontradiksi dengan Yohanes pasal 5 ayat 30. Di ayat tersebut Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukti Yesus itu tidak memiliki sifat Tuhan. Dia ada sebagai manusia pada tidak ada kata manusia di sini.
Pak Saifuddin Ibrahim jangan berasumsi. Dengan Pak Saifuddin baik-baik, Ibrahim Bro. jangan berasumsi. Kamu tidak Kita bicara tahu bukti dong. apa yang dimaksudkan dengan teologi Kristen. Beda jauh dengan teologi dan pemahaman saudara. Saya tidak berasumsi loh. Saya berbicara sesuai teks dalam Anda Bible Anda. berasumsi karena saudara tidak No. percaya kepada Yesus Saya tidak sebagai berasumsi. Tuhan dan Saya menggunakan juru teks selamat. di dalam Bible Kalau Anda. itu Di dalam beres, Bible Anda, Kolose pasal 1 ayat 15 terdapat kata Theos yang artinya diciptakan. Berarti kan Yesus itu ciptaan bukan Tuhan. Jadi argumentasi Anda yang menyebut Yesus Tuhan gugur dong. gugur bagaimana? Baca ayat yang lain. Oh no. Itu ayat jelas Pak. Theos artinya diciptakan. Berarti Yesus itu hanya ciptaan. Jelas dong. Saya bicara sesuai teks dalam Bible. Tidak berasumsi. Lu bicara jangan asal ngomong begitu dong. Oh tidak Pak. Gitu. Saya bicara sesuai teks Bible Anda. Kolose pasal 1 ayat 15. Anda jangan melihat hanya satu ayat, saudara Muhammad, gitu ya. Dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi dia yang awal dan yang akhir. Yesus bukan yang awal Pak. Di dalam perjanjian lama tidak ada sebutan nama Yesus. Bapak jangan berasumsi ya. Kita bicara sesuai bukti loh. Bapak Ini mohon maaf Pak. Alkitab saya yang ngomong, bukan Alkitab kamu. Saya yang pegang sekarang ini. Tapi persoalannya di perjanjian lama tidak ada nama Yesus Pak. Bapak jangan berasumsi. No. Kita bicara sesuai bukti ya. Kita sesuai bukti loh. Tapi dengarkan firman Tuhan, karena Alkitab itu dari awal kejadian sampai Wahyu. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah lu ngomong apa lagi dengan itu? Saudara mau berargumentasi apa lagi? Masalahnya logika tidak, Pak. Anda, Pak dengarin baik-baik. Logika Bapak dengan teologi Bapak beda jauh langit dan bumi. Gitu masalahnya. Masa Yesus tidak berkuasa Pak. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30 Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi ayat yang Bapak tunjukkan kontradiksi loh. Ingat loh, Bapak sampai saat ini belum bisa membuktikan Yesus adalah Tuhan pada saya. Bapak gagal membuktikan Yesus Tuhan pada saya. Bapak gagal total membuktikan Yesus pada Yesus adalah Tuhan pada saya. Ayo dong Pak, tunjukkan dong. Otak saudara yang kebalik. Sekarang begini, bisakah Bapak tunjukkan pada saya ayat Bible yang Yesus mengaku sebagai Theos dalam bahasa Yunani, yang dalam bahasa Inggris God, yang dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan? Bapak bisa nggak? Ya bisa saya buktikan banyak sekali. Silakan tunjukkan. Mana? Satu. Yesus sampai sekarang masih hidup. No. Tunjukkan pengakuan Yesus yang mengaku sebagai Theos dalam bahasa Yunani, yang dalam teks bahasa Inggris adalah God. Yang Theos atau God ini artinya adalah Tuhan sejati, tidak ambigu. Yesus masih hidup sampai sekarang. Kalau begitu Malaikat pun masih hidup Pak, tapi dia tidak pernah jadi Tuhan Pak. Malaikat pun masih hidup sampai hari ini, tapi tidak pernah jadi Tuhan. Beda malaikat. Malaikatnya. Dia selalu di dalam Alkitab itu, apalagi kalau sampai pada titik Alfa dan Omega. Kalau di dalam Al-Quran surat Hadid ayat 3, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ayat itu diarahkan pada Allah ya, sesuai ayat ke-1. Ayat itu diarahkan pada Allah sesuai ayat ke-1, bukan ke Yesus. Jadi tidak bisa Anda menafsirkan seperti itu. Kalau begitu karena Alfa dan Omega. Di ayat yang lain Yesus itu tahu apa yang ada di dalam rumah. Yesus tahu apa yang ada di hati manusia. Yesus tahu waktu dia masih hidup. Begitu. Tapi persoalannya Bapak sampai saat ini tidak bisa loh menunjukkan pada saya pengakuan Yesus yang mengaku sebagai Theos dalam bahasa Yunani atau bahasa Kristen. Tapi berarti saya kalau kan Bapak, sudah kalau Pak Saifuddin, mohon maaf Pak Saifuddin, kalau Bapak gagal membuktikan, berarti Bapak statusnya gagal membuktikan Yesus Tuhan pada saya, fix. Kalau saya gagal membuktikan Tuhan Yesus kepada kamu, apa urusannya? Berarti Bapak gagal. Itulah dalam Berarti keimanan sekarang. No, Bapak. Dengan Bapak gagal membuktikan Yesus adalah Tuhan. Lu mati konyol, terserah kamu bunuh orang berdasarkan kitab suci, terserah kamu kan.
Dengan Saya Bapak gagal tidak membuktikan Yesus adalah mempermasalahkan Tuhan pada iman saya, kamu berarti sekarang Bapak secara ini, tidak gitu. langsung sudah mengakui Yesus bukan Tuhan. Oh ya. Dengan Bapak Ya. tidak bisa menunjukkan ayat Bible yang Yesus mengaku dia teos, Yesus itu berarti Tuhan Bapak dan secara Juru tidak langsung Selamat. sudah Itu mengakui yang Yesus saya- bukan Tuhan. Fix yang ya, Pak? saya sebarkan, yang saya sampaikan kemanapun sampai detik ini. Lu jangan ngomong itu kesimpulan itu kadrun. Kesimpulan kadrun itu mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim tidak percaya Yesus Tuhan. Nah itu kan kesimpulan kadrun. Ya faktanya memang di dalam Bible Yesus tidak pernah mengaku sebagai teos. Makanya saya tantang Bapak Ya tunjukkan, ayo itulah gimana ayatnya. kesimpulan kadrun. Kalau kadrun Berarti punya Bapak gagal kesimpulan ya. begitu, Bapak seorang saya terima Saifuddin Ibrahim kasih. gagal total membuktikan Yesus adalah teos atau Tuhan. Baik Pak. Terima Bagus. kasih. Bagus. Terima Ya, kasih. baguslah. Terima kasih. Terima kasih. Oke.